Nah Bapak Ibu, pada hari ini saya ditugaskan oleh sekolah bisnis kita One Vision untuk menjelaskan salah satu langkah penting dalam bisnis ini, yaitu daftar nama dan membuat janji. Di awal saya menjalankan bisnis ini, salah satu sebab yang membuat saya tidak yakin bisa sukses adalah karena saya merasa tidak tahu siapa yang harus saya ajak. Anda begitu nggak? Ada nggak ya? Sebagian dari kita pasti gitu. Saya masih bingung siapa kira-kira orang yang bisa saya ajak gitu. Nah, selain karena teman-teman saya sedikit, awalnya saya berpendapat harus mengajak orang-orang yang ahli marketing saja di dalam pikiran saya. Jadi saat itu di pikiran saya, wah kalau yang mau sukses di bisnis TNS, saya harus ajak orang-orang yang ahli marketing. Itu di pikiran saya, makanya saya pikir saya nggak punya teman-teman orang yang seperti itu. Bapak Ibu, ternyata pendapat saya itu salah. Karena di dalam sistem saya diajarkan untuk membangun bisnis ini dengan memulai dengan cara yang benar, yaitu menggali aset paling berharga di bisnis ini, yaitu daftar nama. Ternyata aset sesungguhnya di dalam bisnis ini bukanlah berapa banyak bonus yang kita dapat, bukan berapa banyak uang yang kita kumpulin, tapi aset sesungguhnya di bisnis ini adalah bagaimana kita bisa terus mengembangkan orang-orang menjadi leader, orang-orang yang berada di dalam daftar nama itu. Itulah aset kita sesungguhnya. Bapak Ibu, tujuan kita membuat daftar nama adalah agar kita tahu besarnya potensi aset yang kita miliki dalam membangun jaringan. Kita juga bisa bekerja dengan sistematis dan efisien. Nah, kalau ini ada di buku panduan yang dicetak oleh One Vision, itu ada buku panduan. Di situ, nah Anda bisa lihat ini bukunya. Ini walaupun kecil, isinya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari buku kecil ini, siapa yang sudah punya? Coba angkat tangan. Wow, saya kalau tanya ini luar biasa. Ini kelihatan tanda-tanda Anda orang-orang sukses semua nih di sini. Semuanya angkat tangan ya. Luar biasa loh. Biasanya saya tanya begitu, dikit yang angkat. Ini Anda semuanya. Nah Bapak Ibu, apa sih tujuan kita membuat daftar nama? Tujuan kita membuat daftar nama itu adalah agar kita tahu besarnya potensi aset yang kita miliki dalam membangun bisnis jaringan. Terus juga kita juga bisa bekerja dengan sistematis dan efisien dengan cara mengkualifikasi daftar nama itu. Kalau yang saya alami, saya jadi lebih percaya diri. Dulu saya masih nggak tahu nih siapa ya orang yang mau saya ajak. Kayaknya orang marketing nggak ada, sehingga membuat saya tuh nggak percaya diri, nggak pede kalau saya tuh bisa sukses di bisnis ini. Pada saat saya sudah mulai menulis daftar nama ini yang diajarkan oleh sistem, mulai tumbuh rasa keyakinan diri saya bisa sukses. Jadi karena ditulis gitu. Kalau hanya diingat-ingat, wah mungkin sulit sekali Bapak Ibu. Kalau hanya kita ingat-ingat siapa kira-kira yang mau kita ajak. Nah jangankan udah ditulis, kadang-kadang aja yang sudah pernah ketemu aja kita suka lupa namanya, benar nggak? Pas ketemu di jalan, kamu ya? Siapa ya? Kayaknya kita pernah ketemu deh. Masa? Iya, masa kamu lupa? Lah dulu kan kita pernah pacaran. Bercanda Bapak Ibu ya. Nggak taunya mantan pacar saking banyaknya dia udah lupa namanya gitu. Ya itulah kelemahan kalau tidak ditulis ya seperti itu. Yang sudah kita kenal aja pernah ngobrol, pernah ngopi bareng lupa. Nah kalau kita tulis Bapak Ibu, itu akan menjadi bukan hanya ingat tapi rasa pedenya itu jadi meningkat. Rasa kepercayaan diri kita untuk sukses di bisnis ini itu akan lebih jauh lebih dahsyat Bapak Ibu. Coba kita buka buku manual yang ada di starter pack. Ya ini bukunya. Kita buka, di buku ini disebutkan betapa besar potensi daftar nama jika kita tulis. Dan syaratnya tulisnya jangan pilih-pilih. Jadi tulis saja semua orang yang Anda ingat itu. Tulis jangan pilih-pilih. Saking besar potensinya, rata-rata orang mampu menulis sekitar 50 nama dalam 15 menit. Ini rata-rata ya. Kemudian juga
Coba bisa kita bayangkan, dari 50 orang yang kita tulis nama-nama ini, dari mereka kalau melakukan hal yang sama, ada duplikasi, menulis 50 orang juga. Udah berapa totalnya jadinya? 50 dikali 50, berapa Pak Untung? 2.550 orang. Coba bayangkan, dari 50 orang itu, seandainya mereka juga kita ajarkan membangun daftar nama 2.550 orang. Jadi nggak akan pernah habis. Ke bawah lagi, tulis lagi, tulis lagi. Coba kalau diingat-ingat, dalam 15 menit, ingat-ingat 50, terus besoknya udah lupa siapa lagi itu. Jadi inilah gambaran atau inilah langkah memulai dengan cara yang benar Bapak Ibu. Kalau Anda tidak menulis daftar nama, berarti Anda sedang menjalankan bisnis ini dengan cara yang salah. Jadi ada dua cara yang benar sama cara yang salah. Anda mau pilih mana? Cara yang benar atau yang salah? Benar. Ya, tentu cara yang benar. Nah, teman-teman semua, oke, baik. Untuk membantu Anda, kita mungkin mau buat role play ya. Untuk menulis dan menyusun daftar nama siapa-siapa orang yang bisa Anda tulis di daftar nama. Dalam buku manual starter pack ini dilakukan penggolongan untuk memudahkan Anda mengingat-ingat. Mungkin sekalian aja ya, Anda role play, silakan Anda tulis. Jadi untuk membantu Anda mengingat nama-nama orang yang Anda kenal, Anda bisa menuliskan daftar nama Anda dengan menggunakan penggolongan seperti di bawah ini. Ini ditulis di buku ini. 1. Anggota keluarga. Anda tulis ayah, ibu Anda, kakak Anda, adik, paman dan bibi dari ayah dan ibu Anda. Kemudian saudara sepupu, kakak atau adik ipar Anda. Itu bagian dari penggolongan keluarga. Yang kedua, teman-teman Anda, teman sekantor, teman sekolah, teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman olahraga, teman hobi Anda, siapa yang hobi golf, siapa yang hobi catur, hobi bola, hobi nonton bola dan sebagainya ya. Nanti buat bangun kesamaan. Kemudian yang ketiga, tetangga Anda, orang yang paling berpengaruh di daerah Anda. Tulis ketua RT Anda, RW, lurah, camat. Kalau Anda kenal dengan wali kota silakan ditulis. Gubernur bahkan ya. Nah, yang keempat, relasi bisnis Anda, silakan tulis siapa-siapa yang menjadi supplier atau bayar Anda, partner usaha Anda, klien atau langganan Anda, pesaing bisnis Anda juga. Tadinya pesaing bisa Anda rekrut jadi partner Anda, bayangkan tuh. Yang kelima, golongan berdasarkan profesi. Anda silakan tulis siapa-siapa yang Anda kenal yang berprofesi sebagai pegawai negeri yang Anda kenal, bankir yang Anda kenal, tukang cukur yang Anda kenal, atau yang punya usaha salon, agen asuransi, properti, arsitek, dokter, kontraktor, pengacara. Kemudian juga di penggolongan kenalan di kegiatan Anda, di tempat fitness. Oke, yang berikutnya tempat belanja. Siapa yang punya toko komputer, pemilik bengkel mobil Anda, kemudian supermarket. Berikutnya lagi, Anda kalau punya kenalan pengusaha, silakan Anda tulis. Sampai nggak 50 kira-kira? Lebih malah. Coba angkat tangan Anda yang lebih dari 50. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kunci untuk membuat kita sukses dalam langkah membuat daftar nama, selain ditulis dan jangan pilih-pilih, yang berikutnya adalah menyusun skala prioritas. Silakan Anda buka buku manual starter pack untuk melihat-lihat cara membuat tabel skala prioritas. Jika apa yang saya terangkan belum jelas, apalagi mungkin ada yang mendengarkan CD ini, nah sebaiknya Anda juga sambil memegang buku panduan berada di starter pack. Di sini ada kolom-kolom, ada kolom nomor urut, nama, alamat, telepon. Kemudian di situ ada singkatan FAST. Kolom-kolom ada F-nya itu adalah finansial, A-nya adalah ambisi, S-nya adalah supel, T-nya adalah teachable. Nah, berikutnya kolom sebelahnya lagi ada kolom SP atau singkatan dari skala prioritas. Dan yang terakhir adalah kolom keterangan.
Nah, setelah Anda menulis nomor urut, nama, alamat, telepon, mari kita mulai menyusun skor atau poin untuk masing-masing nama prospek. Prospek itu adalah orang yang akan Anda ajak, yaitu orang yang Anda tulis tadi. Ada 3 skor atau poin angka, yakni 3, 2, dan 1. Anda akan memberikan poin 3 jika orang yang Anda tuliskan di daftar nama tadi punya kekuatan finansial yang lebih tinggi dari Anda. Jadi kalau Anda merasa orangnya secara finansial dia lebih dari Anda tulis skor 3. Ya. Nah, kalau sama dengan Anda berikan angka 2. Kalau kekuatan finansialnya di bawah Anda kasih skor angka 1. Kolom finansial artinya adalah kondisi keuangan orang tersebut. Untuk memberikan penilaian scoring yang sudah dijelaskan tadi. Nah, berikutnya adalah ambisi. Ambisi adalah tingkat kemauan orang untuk maju. Siap gak mereka bekerja keras atau mencapai keinginannya? Dia punya gak keinginan mendesak seperti mau menyekolahkan anak, membiayai pengobatan, atau sedang mencari jalan untuk menyelesaikan persoalannya? Jika tingkat ambisi orang itu di atas kita, maka kita kasih skor 3. Kalau sama dengan kita kasih angka 2. Kalau di bawah kita kasih angka 1. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kolom supel. Orang yang supel adalah orang yang mudah bergaul dengan orang lain. Mereka memiliki relasi yang luas dan juga bisa diartikan sebagai pusat pengaruh, yaitu orang yang disegani dan dikenal oleh masyarakat. Jika orang tersebut lebih supel dibanding Anda, maka Anda kasih angka 3. Kalau sama dengan Anda kasih angka 2. Kalau Anda merasa Anda lebih supel dari dia, tingkat supel ke orangnya di bawah Anda kasih angka 1. Dan yang terakhir adalah skala untuk teachable, kolom T. Bapak Ibu, tingkat kemauan orang untuk mau mendengarkan dan mau belajar itu beda-beda. Ada yang orang yang terbuka menerima informasi, ada yang tertutup, ada yang cepat negatif. Tergantung mereka seberapa besar tingkat pengaruhnya terhadap orang lain. Kalau Anda merasa bahwa orang yang sedang Anda tulis namanya itu punya tingkat teachable lebih tinggi dari Anda, maka Anda tulis angka 3. Kalau sama dengan Anda tulis angka 2. Kalau lebih rendah Anda tulis angka 1. Bapak Ibu, mengapa Anda begitu butuhnya panduan FAST tadi, FAST? Sebenarnya bisnis ini sangat mudah dan sederhana jika kita tahu teknik-tekniknya. Bayangkan jika kita berhadapan dengan orang yang punya kekuatan finansial yang sangat baik. Ambisinya juga besar. Lingkup pergaulannya juga luas. Orang tersebut juga sangat respect sama Anda. Kira-kira apakah orang tersebut akan bergabung dengan Anda? Nah, kemungkinan bergabungannya tentu sangat besar karena dia sangat respect sama Anda, kan? Oleh karena itu sekarang kita harus susun skala prioritas untuk memudahkan Anda membuat prioritas. Anda juga sebaiknya melibatkan upline Anda untuk mereview apa yang telah Anda tulis. Jadi jangan sendirian. Anda harus melibatkan upline Anda. Kolom skala prioritas Anda isi dengan menjumlahkan angka-angka tadi. Jika di kolom F terisi angka 3, di kolom A, ambisi terisi angka 3. Kolom S terisi angka 3. Kolom T terisi angka 3. Maka kalau dijumlah, Anda memiliki scoring tertinggi, yaitu 12. 12 adalah skala utama Anda. Orang-orang yang paling Anda harus dahulukan Anda presentasi bersama upline Anda. Kalau di masing-masing kolom FAST ada angka 1, adalah angka 1 semuanya, F-nya 1, A-nya 1, S-nya 1, T-nya 1. Maka jika di jumlah ini hasilnya adalah 4, skala prioritasnya ini adalah skala prioritas yang terendah. Di dalam sistem One Vision, orang-orang dengan SP 4 sampai 6 adalah orang yang kurang potensial. Dan semestinya kita tidak perlu kecewa jika kita ditolak. Upline saya mengajarkan, jadikan mereka untuk kita belajar melakukan latihan presentasi. Jadi latihan terus. Latihan dengan orang-orang yang skala prioritasnya 4 sampai 6 ya.
Nah, ketika kita latihan presentasi terus, the mother of skill is repetition. Induk atau ibu dari segala macam keahlian adalah pengulangan. Dan bisnis ini juga seperti naik sepeda. Ketika Anda naikin, jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sampai Anda mahir. Bahkan lepas tangan naik sepeda bisa jalan ya. Seperti itu. Untuk orang-orang dengan SP7 dan SP9, jika Anda sudah menguasai presentasi, maka Anda sudah harus mulai memproses daftar nama dalam kategori ini. Bagaimana cara presentasi yang benar? Silakan Anda dengarkan CD presentasi yang juga masuk dalam satu paket starter pack ini. Ya, Pak Naga Sugara. Beliau dengan baik sekali menjelaskan tentang cara-cara presentasi yang benar. Nah, selanjutnya untuk SP10 dan 12. Ini adalah golongan orang-orang paling potensial. Kalau Anda masih baru, mintalah bantuan sponsor atau upline Anda. Jangan presentasi sendiri kecuali Anda memang sudah benar-benar mahir. Nah, semakin sering Anda lakukan presentasi, semakin jam terbang Anda makin tinggi. Ya, jangan tunggu sempurna. Makanya Anda bisa langsung memulai dengan orang-orang yang berskala 4 sampai dengan 6. Bapak Ibu, bisnis Anda tidak dimulai saat menjadi mahir. Tapi bisnis Anda harus dimulai saat Anda mau memulai. Mulailah dengan SP yang rendah. Naikkan ke SP menengah. Setelah memulai menguasai presentasi. Kemudian libatkan upline Anda untuk SP yang tinggi sampai Anda sudah mampu menangani orang-orang dengan SP yang tinggi. Semakin cepat Anda mampu menangani daftar nama Anda sendiri, semakin cepat Anda mulai bisa membantu downline-downline Anda untuk melakukan presentasi. Beberapa catatan penting yang tertulis di dalam buku panduan starter pack adalah penilaian berdasarkan skala prioritas belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya mengenai prospek Anda. Karena itu baru sebatas perkiraan saja. Kondisi atau keadaan seseorang bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Intinya jangan pernah menganggap remeh orang. Terutama yang SP-nya rendah. Bisa jadi merekalah yang kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin di jaringan Anda di masa depan. Saya sendiri kan SP rendah Bapak Ibu tadinya. Ya. Nah, dalam perjalanan memproses nama-nama di name list Bapak Ibu, kita harus terus menambah daftar nama kita dengan cara berkenalan dengan orang-orang baru. Cara tersebut disebut prospecting. Kita perlu membangun kebiasaan prospecting. Di awal tadi saya sempat menyinggung bahwa saya merasa punya teman sedikit dan khawatir akan kehabisan orang-orang yang saya kenal. Tetapi dengan terus menjadi bagian dari komunitas sistem di One Vision, saya diajarkan cara-cara prospecting yang efektif. Nah, silakan Anda dengarkan CD prospecting yang dibawakan oleh Bapak Ruli Wahyudi. Bagus sekali CD-nya, Anda dengar berulang-ulang. Dengan menguasai teknik prospecting Bapak Ibu, daftar nama kita menjadi unlimited. Setelah kita kuasai membuat daftar nama yang sudah dikualifikasi dan terus ditambah dengan cara prospecting, atau bisa juga meminta referensi dari orang-orang yang menolak, selanjutnya kita kuasai teknik membuat janji. Daftar nama tak akan segera menjadi aset kalau kita tidak menguasai teknik membuat janji. Membuat janji bertemu itu ada arahnya adalah kita mau janjian ketemu di one on one. Satu-satu ketemu tatap muka. Juga kita membuat janji untuk ketemuan di home meeting yang kita selenggarakan. Dan termasuk juga di opportunity preview atau OP. Tujuan dari membuat janji adalah kita bisa bertemu dengan orang agar kita bisa menjelaskan bisnis ini secara lengkap. Jadi tujuannya itu. Kemudian kita juga bisa memilih ataupun menseleksi prospek kita sehingga kita bisa mengefisienkan waktu. Jadi setelah Anda memiliki daftar nama yang sudah dikualifikasi, bersama-sama dengan sponsor Anda untuk menentukan prioritas mana yang mau Anda dahulukan dari orang-orang yang sudah disusun skala prioritasnya. Nah, selanjutnya kita pelajari prinsip-prinsip dalam membuat janji agar bisa menjadi pedoman kita dalam membuat janji, Bapak Ibu. Persiapan pertama, ya kalau di buku ini ada nanti lebih lengkapnya ya. Selalu Anda harus lihat buku. Persiapan pertama dalam membuat janji. Sikap dan mindset kita menjadi sangatlah penting.
sikap kita dalam membuat janji. Yakni sikap yang memberi peluang. Kita mulai dari diri kita sendiri, berusaha membangun mindset, keyakinan di dalam diri kita secara positif ya. Kita bangun keyakinan di dalam diri kita secara positif, memberi peluang kepada banyak orang gitu. Itu mindset yang kita bangun. Jadi jangan sampai kita jadi takut. Kalau mindset kita adalah ingin memberi peluang, tentu kita lebih yakin Bapak Ibu. Kita bayangkan seandainya mereka yang hadir di dalam pertemuan karena sudah membuat janji dengan Anda, lalu mereka bergabung menjalankan bisnis ini dan sukses, lalu kehidupannya beserta keluarganya berubah, mereka pun berbuat hal yang sama, bisa mensukseskan orang lain di bawahnya. Itu akibat dari kita buat janji dengan mereka dan mereka dipresentasi kemudian jadi orang sukses. Bayangkan Bapak Ibu, tentu mereka akan sangat berterima kasih kepada Anda. Karena mereka sudah diperkenalkan bisnis ini. Nah, jadi saat Anda memulai membuat janji, memberi peluang, maka Anda sedang berusaha mengubah masa depan. Bagaimana kita tidak punya perasaan yang positif jika kita tahu bahwa apa yang kita tawarkan adalah memberi peluang. Nah, ini yang terbangun dalam mindset kita. Jadi pada saat membuat janji, ingat, yang terpenting adalah sikap yang kita bangun. Sikap apa tadi? Memberi peluang. Oke. Jika kita berhasil membangun sikap ini, maka ini akan menjadi faktor terbesar dalam prinsip-prinsip membuat janji. Dan Anda akan berada di TNS dengan cara-cara yang benar. Oke, baik. Persiapan berikutnya adalah sebagaimana tertulis dalam buku manual, memiliki 2 alternatif waktu pada saat membuat janji. Setelah Anda membuat janji dengan seseorang, baiknya Anda lihat dulu agenda Anda. Kalau Anda belum punya agenda, ya tentu Anda harus beli dulu. Di bisnis ini bukan orang-orang yang punya waktu banyak yang akan berhasil, tapi orang-orang yang pandai memanage waktunya. Jadi prinsip yang berikut adalah menyusun 2 alternatif waktu. Setelah Anda memiliki daftar nama dan skala prioritas, konsultasikan pada upline atau sponsor Anda mengenai orang-orang yang akan Anda presentasikan lebih dahulu. Nah, buat Anda yang masih baru di sini, mintalah waktu kepada upline sebelum Anda membuat janji kepada prospek-prospek. Jadi jangan kebalik ya. Anda bisa minta waktu kepada upline Anda untuk membantu Anda dalam presentasi home meeting. Nah, libatkan mereka Bapak Ibu dan hargai waktu upline-upline Anda. Satu hal yang penting, dalam membuat 2 alternatif waktu, Anda menseleksi orang-orang untuk dapat menyesuaikan waktunya dengan waktu Anda dan upline Anda. Jadi orang lain harus menyesuaikan waktunya dengan Anda. Kenapa bisa begitu? Kita sering mendengar orang-orang yang gagal membuat janji. Mereka suka bertanya-tanya dengan pertanyaan yang mengambang. Kapan kamu punya waktu? Kita mencari waktu yang cocok kepada mereka gitu. Nah, hal ini menjadi kurang tepat Bapak Ibu. Justru kitalah yang harus menseleksi siapa-siapa di dalam name list yang punya waktu yang cocok dengan waktu kita dan upline-upline kita. Sama halnya dengan ketika kita membuat pesta ulang tahun. Kan mereka yang menyesuaikan waktu dengan kita. Bukannya kita yang harus menyusun pesta sesuai dengan kapan mereka ada waktu gitu. Anda set up kapan waktu terbaik. Masalah mereka datang atau tidak, disitulah letak seleksi alamnya akan terjadi. Anda adalah pemberi peluang dan Anda yang menseleksi orang yang dapat menyesuaikan waktunya dengan Anda. Nah, persiapan berikutnya Bapak Ibu dalam membuat janji yang tertera di buku manual. Yang pertama tadi kan sikap. Yang kedua alternatif waktu ya. Yang berikutnya adalah gunakan telepon. Mengapa menggunakan telepon sangat penting? Selain lebih efisien ketimbang Anda harus datang menjemput satu persatu, menggunakan telepon terutama buat Anda yang masih baru akan membuat Anda lebih tenang dan percaya diri. Karena Anda tidak berhadap-hadapan langsung dengan prospek Anda. Anda pun bisa menggunakan contekan-contekan atau yang disebut dengan script sales. Kalimat yang sudah Anda susun sebelumnya. Kalimat yang sudah Anda hafal sebelumnya. Tapi bukan berarti
Anda harus pakai telepon terus kemudian pada saat ketemu orang di jalan Anda nggak boleh gitu. Enggak ya. Kalau memang pada saat sudah ada jadwal presentasi di perjalanan Anda ketemu sama orang, ya sekalian tidak apa-apa. Anda boleh langsung mengundang orang itu ke pertemuan yang sudah Anda susun dengan upline Anda. Poin terpenting adalah jadikan telepon sebagai sarana utama dalam membuat janji. Bukan satu persatu Anda datengin. Nah, bukan hanya tenaga terkuras, waktu habis, tapi juga biayanya tinggi kalau Anda harus datengin satu persatu, Bapak Ibu. Oke, persiapan berikutnya. Buatlah skenario small talk atau basa-basi singkat. Ya, sebagai tips, kita bisa merancang basa-basi dengan pembicaraan seputar keluarga, pekerjaan, kemudian juga rekreasi. Anda juga mungkin pernah dengar istilah FOM ya, Family Occupation Recreation Message. Kita berusaha menemukan hot button dalam waktu yang singkat. Anda menemukan keinginan khusus dari orang tersebut, jadi bukan sekedar basa-basi ya. Berikutnya, seperti yang tercantum di dalam buku ini adalah miliki alasan bicara singkat. Nah, ciptakan keterbatasan waktu saat membuat janji. Berikan kesan Anda tidak bisa berlama-lama di depan telepon. Ini untuk menghindari pertanyaan yang memaksa untuk menjelaskan usaha ini lewat telepon. Cari alasan yang wajar tentunya, yang bisa membuat Anda terlalu bicara panjang-panjang di telepon. Alasan bicara singkat, kalau Anda seorang ibu RT misalnya ya, wah saya lagi masak nih. Atau kalau Anda seorang dokter, Anda sedang ada pasien. Kalau Anda seorang profesional di kantor, mungkin Anda lagi sibuk gitu. Anda bilang lagi, Pak Budi saya lagi gak bisa berlama-lama di telepon. Saya hanya bisa bicara singkat saja kepada Anda ya. Nanti tinggal Anda lihat ya di buku panduannya ada. Nah yang penting adalah mengesankan prospek bahwa Anda memang tidak bisa bicara panjang. Tapi ingat jangan bohong ya. Anda memang cari alasan yang masuk akal Bapak Ibu. Nah idealnya Anda membuat janji sekitar 3 menit. Sekitar 3 menit dengan prospek untuk datang ke home meeting ataupun ke one on one. Atau juga ke OP jika memang terpaksa. Ingat ya, OP atau opportunity preview adalah pertemuan untuk kedua kalinya prospek Anda datang ke pertemuan. Jadi kalau OP-nya sepi, berarti one on one sama home meeting-nya nggak jalan. Itu kuncinya. Jadi one on one dan home meeting tujuannya adalah untuk membawa orang ke OP. Sehingga pas di OP dia sudah pernah lihat presentasi sebelumnya di home meeting ataupun one on one. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pastikan prospek tidak punya acara pada hari yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Terus cocokin waktu Anda dengan prospek. Karena Anda di posisi sebagai orang yang menawarkan peluang ya. Maka waktu Anda sangat berharga. Tanyakan apakah prospek Anda sibuk di waktu pertama. Jika sibuk, baru Anda tawarkan waktu yang kedua. Nah kalau masih sibuk juga, ya akhiri deh pembicaraan Anda. Jangan tawar-menawar yang memberikan kesan Anda lagi butuh sekali kepada mereka gitu. Besok bisa nggak? Nggak bisa Pak. Besoknya lagi Pak? Bisa. Minggu depan? Wah itu akhirnya jadi tawar-menawar ya. Cara seperti itu kurang tepat tentunya. Nah berikutnya Bapak Ibu, jika benar mereka sudah tidak ada acara, undang prospek Anda dengan tidak menyebut tiens. Ini tipsnya ya. Dan akan lebih baik jika Anda menggunakan istilah proyek, kerjasama ya. Hindari istilah-istilah upline, sponsor, downline. Wah udah MLM bener tuh kelihatannya kalau seperti itu. Nah teman-teman semua, jika ada pertanyaan ataupun permintaan untuk menjelaskan usaha ini ditelepon, kan kadang prospek kita suka maksa, ini apaan sih gitu ya. Nah jangan terpancing Bapak Ibu. Ingat alasan kita tidak menjelaskan secara lengkap. Karena kita menghindari misperception. Karena kalau menjelaskan lewat telepon takutnya dia tidak lengkap, kan tidak ada visualisasi. Teman-teman, selanjutnya adalah konfirmasi. Jika prospek Anda sudah bersedia untuk hadir, Anda harus konfirmasi lagi. Konfirmasi akan membuat prospek Anda menganggap penting acara itu. Banyak orang kan di Indonesia nggak punya agenda kerja. Karena nggak punya agenda kerja, kadang mereka lupa, udah janjian.
Nah itulah pentingnya kita konfirmasi lagi. Kita perlu konfirmasi dalam 12 jam sebelum waktu yang telah ditetapkan. Banyak orang lupa sehingga kita perlu sekali lagi untuk konfirmasi ya. Nah, contoh konfirmasi yang bisa Anda tiru di buku panduan, Pak Budi, karena pentingnya acara tersebut, jika sampai ada hal-hal yang membuat Pak Budi tidak bisa hadir, tolong telepon saya 1-2 hari sebelumnya ya, sehingga saya bisa mencari pengganti Pak Budi. Sampai ketemu hari Jumat malam Pak Budi. Nah itu salah satu contoh konfirmasi yang ada di buku manual. Kemudian contoh konfirmasi menjelang presentasi. Halo Pak Budi, janjian kita waktu itu jam 17 atau jam 19 ya? Kemudian Pak Budi mungkin mengatakan, jam 19 kan ya? Terus Anda bilang, oh oke Pak Budi, sampai ketemu besok Pak Budi ya. Nah jangan bertanya dengan pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Jangan sampai Anda bilang, Pak Budi, jadi nggak ya datang ke tempat saya? Ya kalau nanyanya seperti ini dia bilang enggak. Enggak jadi. Jadi itu karena terlalu terbuka ya. Pertanyaan itu mengandung 2 jawaban, bisa iya, bisa tidak. Nah, pertanyaan konfirmasi yang baik adalah, Pak Budi, di jadwal saya tercatat kita punya janjian ya. Jam 7 atau jam 8 ya Pak Budi bisa datang. Kalau dia ingat, dia akan mengatakan, oh ya, jam 7 ya. Tapi kalau dia tidak ingat, dia akan bertanya, oh ya, jam berapa ya? Nah, kita baiknya menjawab, baik Pak Budi, datang sebelum jam 7 ya, karena rekan saya ini sangat sibuk, dan beliau mau menyempatkan waktunya untuk kita. Jadi poin terpenting, kita juga harus mempromosikan pihak ketiga, ataupun upline kita yang akan menjadi pembicara. Nah sekali lagi, teknik konfirmasi sangat penting kita kuasai agar memberi penekanan kepada prospek bahwa acara tersebut memang sangat penting. Sehingga jika prospek ingin membatalkan, dia harus menghubungi Anda. Bapak Ibu semua, hal yang tak kalah pentingnya dalam membuat janji adalah latihan berulang-ulang atau role play. The mother of skills is repetition. Induk dari segala macam keahlian adalah pengulang-ulang. Ya, kalau jam terbang kita makin banyak, makin mahir, sehingga kita akan menjadi expert. Kita akan menjadi ahli dalam hal membuat janji. Sekali lagi, daftar nama akan menjadi aset kalau kita menguasai teknik membuat janji. Jika Anda masih baru memulai usaha ini, adalah wajar kalau kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dalam membuat janji. Tapi dengan simulasi, skenario, dan juga latihan atau role play ya, Anda akan semakin terlatih dalam membuat janji. Semakin banyak latihan, Anda akan semakin luwes dan percaya diri. Nah, silakan Bapak Ibu membuka buku manual Starter Pack. Di sana membuat banyak sekali contoh-contoh script sales, contoh-contoh percakapan yang bisa menjadi panduan Anda. Anda juga bisa mengembangkan skenario, topik-topik yang Anda kreasikan sendiri yang terhubung dengan hot button atau keinginan khusus dari prospek Anda. Misalnya ingin membuat janji kepada orang yang sedang sakit, boleh Anda hubungkan. Misalnya Anda kenal dengan seorang yang namanya Ibu A misalnya. Ibu A, saya dengar dari teman saya, ibu menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes ya. Nah, Anda boleh hubungkan. Nah, kebetulan sekali hari Senin ada satu penjelasan tentang solusi untuk penyakit diabetes yang akan dibawakan oleh seorang yang sudah pengalaman dalam bidang ini. Nah, itu boleh Anda hubungkan. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh-contoh percakapan. Silakan didengarkan contoh berikut ini. Contoh 1. Halo Pak Budi, apa kabar? Ini dari Adi. Oh, halo Pak Adi, kabar baik. Wah, udah lama kita tidak ketemu ya Pak Budi. Bagaimana dengan keluarga? Sehat-sehat kan? Baik-baik, sehat-sehat. Ada apa nih Pak Adi? Tumben menelpon. Iya nih Pak Budi, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Budi. Tapi sayangnya saat ini saya sedang akan meeting, jadi tidak bisa lewat telepon. Pak Budi, hari Jumat malam sibuk nggak? Jam-jam 7 malam gitu. Jumat malam? Ya, sebentar. Wah, sayang Pak Adi, saya ada acara pernikahan saudara. Oh, begitu ya. Bagaimana kalau minggu malam? Boleh, minggu malam saya tidak ada acara. Ada apa nih? Begini Pak Budi,
Saya dan beberapa rekan sedang merintis sebuah usaha dan kebetulan kami perlu rekanan usaha dengan latar belakang bankir seperti Pak Budi. Saya sudah ceritakan sedikit mengenai Pak Budi dan rekan saya tertarik untuk bertemu dengan Pak Budi. Saya belum bisa menjanjikan apa-apa Pak Budi, tapi bisa nggak Bapak datang ke rumah saya hari Minggu jam 7 malam untuk saya temukan pada rekan saya? Usahanya di bidang apa ya? Justru itu yang ingin kita bicarakan di hari Minggu nanti Pak Budi. Karena tidak mungkin membicarakan usaha melalui telepon. Pak Budi bisa datang ke rumah saya? Bisa sih, bisa. Tapi tolong jelasin sedikit mengenai usahanya dong. Pak Budi, ingin sekali saya menjelaskan usaha ini sekarang Pak. Tapi ini meeting udah akan dimulai. Lagi pula ada beberapa diagram yang ingin kami tunjukkan kepada Pak Budi. Dan beberapa angka mengenai profit sharingnya. Oh ya Pak Budi, akan lebih baik jika Pak Budi bisa ajak istri Bapak. Istri Bapak tidak ada acara kan hari Minggu malam? Kayaknya sih dia tidak ada acara. Baik, nanti coba saya bicara dengan dia. Oke Pak Budi, nanti kita ketemu hari Minggu jam 7 malam di rumah saya. Oh ya Pak Budi, jika ternyata nanti tiba-tiba Pak Budi ada acara lain yang sangat penting sehingga Bapak tidak bisa hadir, tolong telepon saya ya Pak, sehingga saya bisa beritahu rekan usaha saya dan mereka masih sempat mencari partner yang lain. Oke. Baik Pak Budi, sampai jumpa hari Minggu. Contoh 2. Hai Bud, ini dengan Adi. Saya lagi buru-buru mau menjemput anak saya, jadi saya nggak bisa lama-lama. Begini Bud, istri saya sedang mencari-cari mitra untuk bisnisnya. Dari kriteria yang dia cari, sepertinya istri Anda Janet cocok sebagai mitra bisnisnya. Hasil yang bisa diperoleh cukup menarik, tapi kami belum bisa menjanjikan sesuatu. Bisakah Anda berdua datang ke rumah kami hari Kamis malam untuk membahas usaha itu? Kedengarannya menarik sekali, tapi bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Tentu saja, tapi sayangnya waktu tidak memungkinkan saya untuk menjelaskan saat ini. Nanti hari Kamis malam kami akan jelaskan sekalian nama diagram dan angka-angkanya. Bisakah Anda hadir pukul 19.30? Baik, akan saya usahakan datang. Bud, bisakah Anda memastikan hadir? Karena istri saya ingin segera mendapatkan mitra yang cocok. Istri Anda juga bisa kan? Oke, kami akan hadir. Baiklah, jika ada hal penting sekali yang dapat membatalkan kedatangan Anda, tolong telepon saya segera supaya istri saya bisa mencari solusinya. Sampai jumpa Kamis malam. Contoh 3. Bud, ini gue, Adi. Lu masih serius ingin ganti mobil? Udah dapat belum mobilnya? Serius dong? Emang lu sekarang jualan mobil? Kagak, gini Bud. Gue kemarin ketemu beberapa teman lama gue. Mereka lagi ekspansi bisnisnya di sini. Lalu ngajakin gue kerjasama. Gue sih udah oke, karena istri gue mau bantuin juga. Nah, cuman masalahnya mereka masih butuh beberapa orang lagi. Salah satunya yang punya background kontraktor seperti lu. Makanya gue inget lu. Mau gak lu gue kenalin ke teman-teman gue? Siapa tahu ini jalan lu buat ganti mobil. Iya, oke aja. Kapan? Gue kebetulan janji ketemu sama teman gue hari Kamis malam jam 7. Lu bisa datang sama istri lu. Bisnisnya apaan sih? Bud, nanti hari Kamis lu denger langsung deh dari teman gue supaya kagak salah tangkap. Lu bisa dateng kan Kamis malam? Soalnya gini, Di. Gue gak yakin apa gue bisa tanganin itu. Lo tahu sendiri, gue repot banget ngurusin proyek-proyek gue. Bud, gue tahu lu sibuk. Makanya gue undang istri lu juga. Siapa tahu bisa ditanganin bareng kayak gue. Istri lu bisa datang juga kan? Oke, nanti gue usahain datang. Bud, lu bisa pastiin nggak? Soalnya gue mesti kasih konfirmasi juga ke teman gue soal lu. Oke deh, gue pasti datang. Oke Bud, jangan lupa ajak istri lu. Sampai ketemu Kamis malam. Oh ya, kalau sampai lu kagak bisa datang, lu telepon gue sebelumnya ya. Beres. Oke, see you, bye. Contoh 4. Selamat siang Pak Budi, ini Adi. Saya tahu nama Bapak dari Pak Rudi. Oh iya, ada apa ya? Begini Pak Budi, kemarin saya berbicara dengan Pak Rudi mengenai bisnis saya yang sedang berkembang. Pak Rudi bilang, Bapak orang yang cocok seperti yang sedang saya cari sebagai partner bisnis saya. Namun tentunya saya tidak tahu sebelum saya bertemu langsung dengan Bapak. Apakah Bapak memiliki waktu kira-kira setengah jam untuk bertemu? Bisnis apa ya? Bisa dijelaskan sedikit? Sulit menjelaskan usaha ini melalui telepon Pak Budi. Tapi intinya kita akan memegang beberapa jalur distribusi sebuah perusahaan asing. Ada beberapa diagram dan angka-angka profit sharing yang ingin saya tunjukkan ke Pak Budi. Bagaimana kalau hari Kamis malam Pak? Contoh 5. Halo Pak Budi, ini Adi, apa kabar? Baik Adi, tumben telepon. Ada apa nih? Begini Pak Budi, saya tidak akan berlama-lama karena khawatir mengganggu waktu Bapak. Pak Budi hari Kamis malam jam 7 sibuk nggak? Kamis malam saya belum ada acara. Ada apa ya?
Begini Pak Budi, saya baru saja ketemu teman lama saya yang kini sudah jadi pengusaha sukses. Nah, beliau datang ke sini untuk ekspansi usahanya dan butuh partner bisnis untuk ekspansinya itu. Dari kriteria yang disampaikan beliau, saya jadi ingat sama Pak Budi. Kayaknya Pak Budi bisa bekerja sama dengan beliau. Bagaimana jika Pak Budi saya perkenalkan kepada beliau hari Kamis malam? Usahanya apa dulu? Saya ingin tahu dulu. Baik Pak, kebetulan teman saya ada bersama saya. Ini telepon saya berikan pada dia supaya bisa berkenalan dulu melalui telepon. Beliau namanya Pak Rudi. Ini Pak Rudi. Halo Pak Budi, apa kabar? Ini Rudi, salam kenal. Ya, halo Pak Rudi, salam kenal juga. Apa nih yang bisa saya bantu? Ya, begini Pak Budi, tadi saya bicara kepada Adi, ingin mengembangkan usaha saya di sini. Dan kebetulan Adi tadi menceritakan tentang Bapak. Saya tidak bisa janjikan apapun Pak Budi, tapi bagaimana kalau kita bisa bertemu langsung untuk membicarakannya Kamis nanti? Usahanya di bidang apa sih Pak? Begini Pak Budi, usahanya sederhana. Nanti kita akan pegang beberapa jalur distribusi sebuah perusahaan asing. Sistemnya sudah tersedia, kita tinggal menjalankan saja. Tapi tentunya saya tidak mungkin bisa menjelaskan lengkap karena ada proposal yang memuat diagram dan perhitungan profit sharingnya. Bisa kita ketemu dulu Pak Budi? Bisa Pak, tapi produknya apa ya? Ada bermacam-macam varian Pak, tapi kebanyakan consumer goods. Nanti akan tercantum lengkap dalam proposal bisnisnya. Bagaimana Pak Budi? Kita bertemu Kamis nanti? Oke, di mana kita bertemu? Nah, ini telepon saya kembalikan ke Adi Pak, biar dia yang mengatur pertemuan kita. Pak Budi, bagaimana kalau Kamis nanti bertemu di rumah saya? Mungkin ada beberapa rekan saya yang juga ingin saya kenalkan ke Pak Rudi dan Pak Budi. Bapak sudah tahu rumah saya kan? Ya, saya akan ke sana. Baik Pak Budi. Dan jika nanti tiba-tiba Pak Budi punya acara mendadak sehingga tidak bisa hadir, tolong kabari saya ya Pak, supaya saya bisa memberitahukan ke Pak Rudi. Sampai jumpa hari Kamis jam 7 malam. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh-contoh percakapan yang tertera di dalam buku panduan, di buku manual book. Anda harus terus berlatih. Itu adalah contoh-contoh dengan latihan, dengan memperbanyak jam terbang. Saya yakin Anda pasti akan menguasai teknik-teknik ini, akan semakin luas dan percaya diri. Dengan banyaknya jam terbang, saya yakin sekali Anda bisa membangun aset yang besar di bisnis ini. Nah teman-teman semua, sekali lagi pastikan Anda terus belajar dari starter pack ini. Anda juga terus hadir ke pertemuan langganan kaset, selalu konsultasi kepada upline-upline Anda. Karena apa yang saya sampaikan ini mungkin belum tentu cocok dengan kondisi bisnis Anda sekarang ini. Yang terpenting Anda harus konsultasi kepada upline-upline Anda. Saya tunggu Anda di puncak sukses. Terima kasih.